SKF ini saat ini hanya bisa diterbitkan secara elektronik ya melalui sistem Cortex gitu ya. Nah, selama syarat-syarat tadi dipenuhi, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan secara elektronik dan juga nanti SKF-nya juga ditandatangani secara elektronik juga ya. Nah, diterbitkan melalui sistem Cortex. Workshop terkait dengan perpajakan. Nah, apa yang membedakan program ini dibandingkan dengan private gitu ya. Jadi kita desain ini adalah untuk para pebisnis sebenarnya ya. Jadi 3 hari online course dan 1 hari offline seminar bersama saya. Atau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan program Tax Planner Mastery Bootcamp, jangan ragu-ragu, silahkan kontak nomor ya WA admin kita segera gitu ya. Nah, karena kuotanya sudah mulai habis nih ya di bulan ini ya, silakan. Halo para wajib pajak semua, kembali lagi dengan sesi tanya jawab bersama dengan Dr. Mulyono seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih dan tentunya relevan untuk para wajib pajak semua, yaitu terkait dengan Per 08 tahun 2025, yaitu pemberian layanan pajak dalam rangka pelaksanaan sistem Cortex. Untuk pembahasan kali ini bisa kita mulai dengan Pak Mulyono. Selamat siang Pak Mulyono. Siang. Saat ini kita akan membahas terkait dengan update peraturan pajak yang baru di sistem Cortex ya Pak ya. Oke, siap. Gimana nih? Jadi untuk pembahasan kali ini untuk permohonan surat keterangan fiskal. Itu sepertinya kita melakukan permohonan kegunaan SKF atau surat keterangan fiskal ini untuk apa ya Pak ya? Oke, jadi sebenarnya SKF ya atau surat keterangan fiskal ya. Jadi kalau kita lihat definisinya sebenarnya ini adalah semacam surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya yang memberikan keterangan atau informasi terkait dengan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut ya dalam periode tertentu gitu ya. Nah, biasanya memang SKF ini berbeda dengan PWP ya, berbeda dengan SKT, ya, surat keterangan terdaftar. Jadi kalau SKF itu lebih ke, kalau SKT kan NPWP, SKT berisi tentang nama, ya, nomor NPWP, lalu kewajiban perpajakannya apa aja di list di situ. Nah, kalau SKF itu setelah itu, ya, contohnya sudah lapor SPT belum, gitu. Kalau misalkan belum lapor SPT, pasti SKF-nya tidak terbit, ya, tidak diterbitkan oleh DJP gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kalau syarat penerbitan SKF ini adalah dia harus telah menyampaikan SPT tahunan ya 2 tahun pajak terakhir dan juga SPT masa 3 masa pajak terakhir gitu ya. Kecuali dia wajib pajak yang baru berdiri ya. Kalau baru berdiri kurang dari setahun, belum lewat tahun, berarti kan belum ada kewajiban lapor SPT tahunan. Tapi kalau sudah wajib pajak badannya misalnya sudah ada atau wajib pajak orang pribadi, nah dia harus lapor SPT tersebut dulu gitu ya, baik SPT tahunan, SPT masa, dan juga tidak memiliki utang pajak ya dan tidak dalam proses pidana ya, bukti permulaan perpajakan. Nah, jadi SKF ini setelah tadi dari daftar awal NPWP SKT, nah along the way kan mungkin diperlukan juga dari pihak lain. Biasanya ini diperlukan SKF itu untuk pengurusan terkait perizinan ya. Jadi kalau ada pengurusan perizinan di kementerian lain ya, dan juga untuk meminta fasilitas ya, fasilitas contoh ya, fasilitas. Nah, itu diperlukan yang namanya SKF gitu. Nah, SKF ini saat ini hanya bisa diterbitkan secara elektronik ya melalui sistem Cortex gitu ya. Nah, selama syarat-syarat tadi dipenuhi, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan secara elektronik dan juga nanti SKF-nya juga ditandatangani secara elektronik juga ya. Nah, diterbitkan melalui sistem Cortex gitu ya. Ya, tadi kan terkait dengan SKF. Untuk selanjutnya kan ada permohonan untuk perubahan tahun buku. Itu apa sih Pak ya? Bisa mungkin dijelaskan? Salah satu update terbaru di peraturan kita ya di Per 08 ya, kalau saya nggak salah ya, Per 08 2025 terkait dengan ya layanan lah ya, administrasi yang bisa digunakan wajib pajak melalui sistem Cortex. Ada banyak. Nah, ya kita mulai bahas sekarang ini. Contohnya adalah pertanyaannya terkait dengan perubahan ya tahun buku. Nah, memang sebelumnya
tidak ada aturan khusus nih terkait dengan perubahan tahun buku ini ya. Waktu itu ada, tetapi masih merupakan SE dia, ya, SE surat edaran, ya, surat edaran dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, saat ini sekarang sudah dicabut SE-nya, kita mengikuti Per 8, ya, di Per 8 2025. Nah, apa sih perubahan tahun buku kan gitu ya. Jadi ketika kita melaporkan SPT tahunan, nah itu kita menggunakan periode 1 tahun 12 bulan kan. Nah, by default umumnya ya tahun buku yang digunakan wajib pajak di Indonesia adalah Januari Desember kan begitu. Nah, tetapi seringkali ternyata tahun bukunya itu berbeda, bukan Januari Desember. Sebagai contoh April ke Maret. Nah, atau Juli ke Juni. Nah, biasanya itu dua itu yang paling sering tuh ya. Kalau nggak April Maret, kalau nggak Juli Juni. Nah, ketika ternyata wajib pajak di Indonesia mendaftar Januari Desember ternyata. Nah, kemudian diakuisisi ya oleh pemegang saham yang asing, misalnya di luar negeri, di Singapura atau di Malaysia. Dan ternyata mereka di head office pemilik baru ya, pemegang saham baru, ternyata pembukuannya adalah April Maret. Nah, otomatis kalau kita di akuntansi kepemilikan di atas 50% lebih harus dikonsolidasi kan. Nah, bisa kita bayangkan kalau ternyata laporan keuangan di anaknya itu Januari Desember tutup bukunya, ternyata yang di pemegang saham induknya yang mau dikonsolidasi itu April Maret. Nah, ini menimbulkan kesulitan nanti ketika penyiapan laporan keuangan dan tentu saja laporan keuangan audit. Nah, oleh karena itu biasanya yang di subsidiarinya anak perusahaan contohnya ya, dia mengajukan perubahan tahun buku ya dari Januari Desember awalnya berubah menjadi mengikuti yang head office ya, tapi ini diajukan di bulan April Maret gitu ya. Nah, tentu saja ini harus hati-hati karena saat ini harus dilaporkan 1 bulan ya permintaan itu sebelum dari tahun buku awalnya mulai gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun buku awalnya itu di bulan April, berarti kalau bisa berarti Maret akhir ya, akhir Februari lah ya, akhir Februari itu dimasukkan ya permohonannya. Dan ini semuanya juga melalui Cortex ya, sistem Cortex termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau misalkan tadi perubahan tahun buku, itu siapa saja yang boleh mengajukan permohonan untuk tahun buku, dan apakah ada syarat khusus tertentu yang itu akan diterima atau ditolak untuk perubahan tahun buku tersebut, Pak? Nah, Oke. siapa saja ya? Ya, baik. Pada dasarnya sebenarnya pembukuan ini ya bisa diajukan secara umum ya oleh wajib pajak yang wajib pembukuan. Ya, kita tahu ya wajib pajak pembukuan itu pasti wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis yang peredaran usahanya di atas 4,8 miliar. Itu yang wajib pembukuan. Kalau di bawah 4,8 miliar boleh pilih dia pencatatan atau bisa memilih pembukuan. Ya, nah jadi pada dasarnya kalau mengajukan perubahan tahun buku, nah otomatis harus pertama menyampaikan permohonan ya, satu alasan perubahan gitu ya. Kemudian adanya lagi pernyataan ya bahwa ini tidak dengan tujuan untuk menggeser laba ya, atau mengajukan ternyata mengurangi pajaknya lah gitu ya. Oh, saya maunya tahun depan gitu pajaknya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian telah memenuhi syarat SKF tadi ya. Jadi SKF artinya apa? Sudah melaporkan SPT terakhir ya, termasuk SPT tahunan 2 tahun kalau dia sudah 2 tahun lebih, atau SPT masa ya, SPT masa 3 periode kan gitu ya, berturut-turut gitu ya. Jadi itu Di sistem Cortex ini kan ada pengajuan dan penggunaan nilai buku atas pengalihan aset. Di sini ada dijelaskan untuk 4 kriteria, yaitu penggabungan usaha, pengalihan usaha, dan peluburan usaha, dan pemekaran usaha. Ada 4. Di sini bisa dijelaskan perbedaannya apa, dan maksud dari penggunaan nilai buku ini apa ya, Pak? Salah satu layanan elektronik yang lain adalah terkait dengan penggunaan nilai buku ya atas pengalihan aset, khususnya dalam rangka restrukturisasi perusahaan, kurang lebih gitu ya. Nah, corporate action lah. Nah, kalau secara umum di pajak pengalihan aset gitu harus menggunakan nilai wajar ya, apalagi ini kalau untuk transaksinya di dalam satu grup kan seperti itu. Nah, otomatis kalau pengalihan aset dengan menggunakan nilai wajar,
apabila ternyata nilai harga pengalihan nilai wajarnya lebih tinggi ya daripada nilai buku atau nilai tercatat, maka dia akan dicatat sebagai capital gain kan, keuntungan karena pengalihan harta, dan itu kena pajak, kena PPh, pajak penghasilan tarif umum. Ya, kalau PPh badan sekarang 22%. Nah, oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak juga memberikan fasilitas gitulah ya. Salah satunya adalah permohonan. Nah, ini adalah permohonan nih ya, untuk pengajuan penggunaan nilai buku. Jadi nilai pengalihannya tidak nilai wajar, tetapi menggunakan nilai buku. Tujuannya supaya apa? Tidak kena capital gain. Dan juga tidak harus terutang PPh badan ya dengan tarif umum yang 22% itu. Kan gitu ya. Nah, jadi itu konteksnya. Nah, apa saja restrukturisasi perusahaan yang diperbolehkan gitu ya untuk diajukanlah penggunaan nilai buku ya. Yang pertama adalah penggabungan ya. Nah, penggabungan ini bahasa lainnya adalah merger gitu. Jadi kalau kita sederhananya adalah kalau penggabungan PTA ditambah dengan PTB bergabung itu menjadi salah satu PTA atau PTB. Jadi yang salah satunya itu dia menggabungkan diri ke yang lain. Nah, jadi di mana salah satu badan hukum yang existingnya itu masih survive, ya surviving entity gitu namanya, ya itu penggabungan. Kemudian yang kedua adalah pelaburan. Nah, pelaburan usaha. Pelaburan usaha di sini adalah contohnya bila ada 2 atau lebih wajib pajak, contohnya PTA dan PTB, dia melakukan peleburan dengan membentuk. Nah, di sini bedanya badan usaha yang baru. Kalau tadi ya penggabungan itu kan dia PTA dan PTB bergabung ya, jadi PTA atau PTB. Kalau dia peleburan PTA dan PTB dia melebur menjadi badan usaha baru PTC. Nah dia juga cuma PTA ditambah PTB kan jadi PTC. Nah itu peleburan. Nah ada satu lagi yaitu terkait dengan pemekaran. Nah kalau pemekaran itu awalnya PTA saja, ya PTA saja menjadi PTA dan PTB. Gitu. Jadi PTA ini salah satu divisi misalkan atau bagian dari PTA, dia memekarkan diri ya, atau bahasa lainnya spin off. Nah, ya, jadi tadinya dia merupakan salah satu departemen atau salah satu divisi di dalam PTA. Nah, maka PTA dia melakukan istilahnya pemekaran usaha atau spin off nama lainnya, sehingga PTA itu menjadi membelah dia PTA dan jadi PTB. Nah, itu pemekaran usaha. Nah, tentu saja ada syarat-syaratnya nih ya ketika wajib pajak melakukan restrukturisasi usaha. Oh, satu lagi kelupaan, pengambil alihan. Ya, kalau pengambil alihan ini nama lainnya adalah akuisisi kan, pembelian saham. Tapi kalau untuk yang boleh menggunakan nilai buku itu cuma 2, yaitu untuk kriteria WP yang wajib pajak BUT, bentuk usaha tetap bank, dan juga yang satu lagi adalah terkait dengan restrukturisasi BUMN. Jadi kalau di luar swasta gitu misalkan umum PTA PTB itu sayangnya belum bisa kalau akuisisi ya. Jadi tapi bisa biasanya ketika penggabungan, pemekaran atau peleburan tadi itu bisa. Nah, secara umum ya pada dasarnya dia harus memenuhi tentu saja banyak syarat-syaratnya tuh ya. Paling umum adalah misalkan business purpose test gitu ya. Business purpose test artinya pada dasarnya ini kantor pajak ingin melihat apakah penggabungan, peleburan, pemisahan pemekaran usaha ini tujuannya memang untuk menciptakan sinergi bisnis kan begitu ya. Sinergi bisnis ditandai dengan apa? Paling gampang, kenaikan laba. Nah, gitu. Jadi kalau PTA, PTB masing-masing memperoleh laba, lalu kalau digabung harusnya labanya tambah gede. Bukan gabung jadi sama kan begitu. Otomatis kalau labanya tambah gede berarti pajaknya lebih besar kan gitu. Jadi memang untuk tujuannya bisnis gitu. Dan yang kedua, ini diajukannya adalah setelah terjadinya. Nah, jadi setelah terjadinya penggabungan, peleburan, pemekaran itu sudah jalan ya, baru diajukan kita permohonan menggunakan nilai buku kan gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi jangan sampai gara-gara pajak ternyata restrukturisasi usahanya gagal gitu kan. Jadi secara mungkin filosofinya ya silakan Anda melakukan bisnis dulu ya kan, melakukan restrukturisasinya, maksud saya bisnisnya. Lalu ketika ternyata sudah dilakukan, barulah kita diuji nanti memenuhi nggak tuh syarat-syaratnya, salah satunya business purpose test ya. Nah, dilakukan setelah ya proses restrukturisasinya tadi secara legal selesai dilaksanakan gitu. Nah, kalau ditolak gitu ya berarti otomatis menggunakan
nilai buku ya. Nilai buku otomatis harus menggunakan harga wajar dan ada berpotensi kena capital gain dan PPh badan. Nah, ini semuanya sekarang permohonannya dimasukkan via Cortex juga gitu ya. Kalau dulu masih manual nih ya, DJP ini benar-benar masih manual diproses, tapi kalau sekarang baik surat permohonannya atau ada formulirnya, surat pernyataan dan seterusnya, dan juga lampirannya semuanya disubmit melalui Cortex gitu ya.